Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak sekalian. Kita sekarang memasuki persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Mari kita awali persekutuan kita ini dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 353. Bait 1 sampai 3. Sembah bekti wah puji. Kita menyanyi. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur karena kasih setiamu menjadikan kami boleh membangun persekutuan di rumah masing-masing. Karena situasi protokol kesehatan sehingga kami belum boleh membangun persekutuan ibadah bersama di rumah. Karena itu kami serahkan seluruh aktivitas kami dalam persekutuan ini. Lindungi kami, jauhkan dari godaan mara bahaya. Kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan mampukan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh anggota keluarga di dalam kasih Tuhan, sehingga kami bersama-sama boleh merenungkan sabda-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari surat Roma pasal 15 ayat yang ke-14 sampai 21, yang demikian isinya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku,
aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan musisat-musisat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Berbahagia kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Renungan pada saat ini diberi judul Dukungan untuk Pemberitaan Injil ke Spanyol. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada pekan lalu secara ringkas kita telah menggumuli perjuangan Paulus untuk membangun persekutuan anugerah Kristus agar bangsa-bangsa bukan Yahudi yang disebut kafir itu juga diterima sebagai warga gereja secara penuh dan ikut memuliakan Allah karena rahmat Allah dalam Kristus. Jadi bagaimana persekutuan secara utuh itu dibangun oleh jemaat di Roma. Pada bacaan hari ini Roma 15 ayat 14 sampai 21, Paulus mendasarkan pada pengalaman berjumpa dengan Kristus yang mendalam, perjumpaan pribadi yang mendalam, sehingga penglihatannya mengubah, menanamkan pengertian baru tentang iman akan Kristus yang tak tergoyahkan, yang sekaligus mengarahkan hidup Paulus untuk selanjutnya. Nah, apa yang menjadi hidup Paulus selanjutnya itu? Dia merasa terpanggil untuk memperjuangkan orang bukan Yahudi yang disebut kafir itu langsung disucikan oleh rahmat Allah dalam Kristus tanpa harus menjadi Yahudi dulu. Saudara, Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus telah melakukannya apa yang menjadi tujuan hidupnya setelah berjumpa dengan Kristus
dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Itu wilayah Makedonia, wilayah sebelah timur Kekaisaran Romawi. Rasul Paulus melakukan sebagai liturgos, sebagai dharma bakti secara umum kepada Kristus. Juga secara hierogonta, seperti pekerjaan imam yang mempersembahkan korban untuk umat kepada Allah. Juga dalam bentuk prosfora, itu persembahan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus di dalam seluruh kehidupannya. Setelah mengenal Kristus, dia ingin membawa orang-orang bukan Yahudi mengalami Kristus seperti dirinya. Nah, tetapi Paulus ini juga mempunyai pemahaman bahwa dia tidak ingin mengambil alih hasil pelayanan rasul-rasul yang lain. Paulus ingin memberitakan Injil sendiri dari pengalamannya kepada orang-orang yang belum kenal Kristus. Oleh karena itu, dia mengalihkan perjalanannya tidak menuju timur, tetapi menuju ke barat, yaitu ke Spanyol. Nah, saudara-saudara, untuk memenangkan orang-orang yang disebut kafir di sebelah barat sampai ke Spanyol itu, bagi Kristus, jadi memenangkan mereka bagi Kristus, maka Paulus harus punya tempat berpijak yang bisa dicapai oleh Paulus menuju ke Spanyol. Dan itu adalah jemaat Roma. Oleh karena itu, Paulus harus melewati jemaat Roma, melewati kota Roma. Kota Roma merupakan kota yang istimewa, ibu kota pemerintahan. Orang-orang Kristen yang ada di kota Roma juga istimewa. Oleh karena itu, sejak awal dia memberitakan kepada orang-orang di Roma supaya menjadi satu secara utuh. Karena kesatuan merekalah yang akan menjadi kekuatan untuk bisa membawa bangsa-bangsa bukan Yahudi mengenal dan percaya kepada Kristus. Untuk mendukung pemberitaan Injil harus dimulai dari patunggilan kang nyawiji antara warga dengan Tuhan dan warga dengan seluruh warga, kelompok dengan seluruh kelompok. Dan patunggilan itu sebuah persembahan. Karena rahmat Allah dalam Kristus yang telah dialami, dan persekutuan itulah, kesatuan jemaat itulah yang harus menjadikan kekuatan untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus menjadi percaya. Di sini menjadi jelas bahwa kesatuan jemaat, kesatuan orang-orang percaya menjadi kekuatan, menjadi modal untuk membawa bangsa-bangsa kepada Kristus. Dan ini adalah tugas kita bersama. Mari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk membangun persekutuan bagi Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi
nomor 361 ayat 1 sampai 3. Ing sajagat warata. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur karena kami boleh belajar dari perjalanan Paulus yang mengajak jemaat Roma menjadi satu kesatuan yang kokoh di dalam Kristus karena rahmat Allah melalui Kristus, dan menjadi tempat, menjadi kawan sekerja untuk memberitakan Injil, sehingga Injil boleh tersebar sampai ke Spanyol. Kami percaya bahwa kasih-Mu juga menyertai kami, jemaat Tuhan yang hidup pada zaman sekarang, sehingga kami tidak memikirkan kepentingan kami sendiri, tetapi menjadi satu di dalam Kristus, karena Kristus yang menyucikan dan menjadikan kami kekuatan untuk pemberitaan Injil. Mampukan kami menjalani semua yang menjadi kehendak-Mu. Kami serahkan semua rencana gereja. Kami serahkan rencana kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami serahkan pergumulan-pergumulan kami dalam kasih-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau yang menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan, yang mana karena anugerah-Mu kami boleh melihat masa depan, tujuan hidup, dan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya bagi Tuhan. Dengarkanlah pergumulan-pergumulan kami. Bapa yang rahmani, kami serahkan semuanya dalam kasih setia-Mu. Malam nanti kalau kami beristirahat, selimuti kami dengan kasih-Mu, esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru, memuliakan Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan dan menjalankan aktivitas sehari-hari kami. Ampuni kekurangan kelemahan kami, karena semua kami mohon
hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.